Dikutip dari Magdalene.co, Marsinah adalah nama yang sering tergaung dalam kasus HAM di Indonesia. Seperempat abad telah berlalu, keadilan masih belum berpihak pada kasus Marsinah. Bahkan kasusnya masih dianggap sebagai tindak kriminal biasa yang memiliki waktu kadaluarsa. Padahal apa yang dialami Marsinah sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi berat karena adanya unsur tindakan operasi aparat yang berupa penghilangan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan. Pada 4 Mei 1993, perundingan antara perwakilan buruh PT CPS dengan pihak perusahaan dan Departemen Tenaga Kerja berhasil menyepakati 11 poin persetujuan. Namun, ada beberapa hal yang belum terpenuhi dalam kesepakatan itu, seperti tunjangan hari raya dan uang makan. Esoknya, 13 buruh PT CPS yang dituding sebagai aktor utama pemogokan diinterogasi Komando Daerah Militer atau Kodim 0816 Sidoarjo. Para buruh ini membawa catatan tertulis yang dibuat Marsinah sebagai petunjuk jawaban ketika ditanyai Kodim. Ke-13 rekan Marsinah tersebut dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri dari markas Kodim 0816. Marsinah beserta 4 rekannya kemudian mendatangi markas Kodim untuk menolak tindakan semena-mena tersebut dan berniat untuk mengadukan tindakan Kodim kepada pengadilan. Naas, belum juga sampai meja pengadilan, malam itu saat dalam perjalanan menuju rumah rekan sesama buruh PT CPS, Marsinah menghilang. 3 hari kemudian, pada 8 Mei 1993, jenazahnya ditemukan di sebuah gubuk di Dusun Jagong, Desa Wilangan, Nganjuk, dalam keadaan mengenaskan. Ada luka terbuka dalam labia minora kiri, tulang kemaluan bagian kiri patah, tulang kemaluan bagian kanan patah, tulang rusuk kanan tengah patah, dan tulang selangkangan kanan patah seluruh. Dalam bukunya Indonesia X-File, Dr. Ahli Forensik Abdul Munim Idris, saksi ahli dalam persidangan kasus Marsinah, menceritakan kesaksiannya pada persidangan Marsinah, mengatakan bahwa luka-luka tersebut terjadi karena tembakan. Kasus Marsinah lalu bergulir setelah itu. Pada Oktober 1993, beberapa orang dari PT CPS dipaksa mengakui bahwa merekalah dalang dari pembunuhan Marsinah. Mulai dari pemilik PT CPS, satpam, para manajer, kepala bagian mesin, bagian personalia, sampai supir mereka semua disekap dan disiksa oleh Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah selama 19 hari. Setelah itu, orang-orang tersebut diadili dan diputus bersalah oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Sidoarjo, lalu diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun sejumlah pihak menilai bahwa ada kejanggalan dan ada yang menghilang dalam proses peradilan tersebut. Mutiara Ika Pertiwi, Sekretaris Nasional dari Organisasi Perempuan Mahardika, mengatakan pada masa Orde Baru, militer juga menguasai jalur investasi modal dan unsur tersebut yang hilang dalam proses peradilan kasus Marsinah. Bagi saya, Marsinah masih tetap hidup. Ya, Marsinah masih tetap hidup di jiwa saya. Mungkin juga di jiwa kalian semua yang mendengarkan dan menonton video ini. Karena bagi saya, bahwa kebenaran akan terus hidup, akan terus menyala di tengah kegelapan, dan kebenaran tidak akan bisa dihilangkan atau dilenyapkan. Terima kasih. Bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Dan apabila engkau tetap memaksa diam, kan ku siapkan untuk